Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Agus Prasmono Taka. Apa itu Taka? Kotak dan angka. Menghafal tanpa berpikir, cukup ditunjuk kotaknya saja. Baik, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel saya, silakan tulisan merahnya dipencet subscribe, lalu loncengnya dipencet juga ya, agar setiap notifikasi terkirim dari video-video yang saya buat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sharing tausiah kepada saya dan kita semua bagi para penyintas COVID. Karena saya juga pernah mengalami positif COVID-19 dan juga di antara rekan-rekan pernah mengalaminya. Oleh karena itu saya akan sedikit menyampaikan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berjumpa di channel Agus Prasmono Taka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan barokah pada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Rekan-rekan yang dirahmati Subhanahu wa taala, realita yang kita hadapi di era kehidupan kita saat ini adalah Allah hadirkan pada kita pandemi COVID-19. Banyak orang yang tidak berdaya, banyak orang yang meninggal dunia, banyak orang yang jatuh sakit. Inilah sebuah kenyataan, sebuah realita yang harus kita hadapi dan menunjukkan betapa lemahnya manusia. Pada saat saya mengalami COVID-19, begitu juga saya terasa lemas, sulit bernafas, makan tidak enak, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya manusia, betapa manusia ini tidak berdaya, betapa kita membutuhkan yang maha kuat, Al-Qawi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tips agar kita mampu bertahan menghadapi pandemi ini dengan bermohon kepada Allah semoga pandemi ini segera hilang dari bumi yang tercinta ini. Rekan-rekan yang dimasuki Subhanahu wa taala, COVID-19 masih ada di tengah kita. Dan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi lagi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita terus waspada, tingkatkan imun kita, perketat protokol kesehatan. Untuk kita dapat meningkatkan imun, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan. Di mana kita dapatkan kekuatan itu? Dari Al-Qur'an. Rekan-rekan yang dirahmati Subhanahu wa taala, pada saat kita berbicara kepada orang lain, maka kita mengalirkan energi. Kalau kita berbicara yang baik, yang positif, maka ada rasa bahagia yang diterima dari lawan bicara kita. Tapi apabila kita berbicara yang negatif, yang kasar, yang menakutkan, yang menyeramkan, maka akan tersampaikan energi negatif pada orang yang kita ajak bicara, dan dia pun akan merasakan apa yang kita berikan tersebut. Rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, dan lain sebagainya. Jadi energi itu ada, dan sumber dari segala sumber energi adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu kalau ingin mendapatkan energi yang cukup, kita harus banyak terkena sinar matahari. Karena di situ adalah sumber daripada energi. Tulang kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi kuat. Dan kita tahu matahari adalah satu sumber energi yang Allah ciptakan. Dan itu tidak ada bandingnya dengan energi yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau matahari saja sudah mampu memberikan kita kekuatan, bagaimana lagi kalau kita meminta kekuatan daripada Zat yang Maha Kuat, Al-Qawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menyampaikan kalamullah di dalam Al-Quran. Itulah sumber energi terbesar yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, agar kita bisa meningkatkan imun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama adalah perbanyak membaca Al-Quran. Mumpung kita sedang sehat, mumpung kita mudah bernafas, perbanyaklah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, tentu ada energi yang tersampaikan di dalam Al-Quran ini, dan apabila kita membacanya, maka energi itu akan terserap masuk ke dalam diri kita. Saya mengalami pada saat saya COVID-19, saya sulit bernafas, sehingga saya pun sulit membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam jumlah yang banyak, dikarenakan sulit bernafas. Karena memang untuk bisa membaca Al-Quran, kita butuh pernapasan yang baik. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat sehat, nikmat mudah bernafas, dengan cara kita perbanyak membaca Al-Quran. Jadi, di samping ini akan meningkatkan imun, ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita tingkatkan membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Dan ini juga ada kaitannya dengan doa. Tentu kita tahu untuk kita bisa selamat di dunia ini, kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Pertolongan datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, maka kita tingkatkan sabar kita, yaitu dengan banyak bermunajat kepada Allah, dan kemudian kita perbanyak sholat kita yang di dalamnya kita membaca Al-Quran. Rekan-rekan yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, dan ini kaitannya dengan membaca Al-Quran adalah salah satunya dengan membaca Asmaul Husna. Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fada'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang terbaik tersebut. Fada'uhu, maka berdoalah kalian kepada Allah biha dengan Asmaul Husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan, tidak peduli, meremehkan kepada Asmaul Husna. Ini sayujzauna ma kanu ya'malun, maka kelak mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Rekan-rekan yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak membaca Asmaul Husna. Kita bersamai membaca Asmaul Husna dengan doa sebagaimana firman Allah tadi, walillahil asmaul husna fada'uhu biha, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan Asmaul Husna. Oleh karena itu, mari kita hafalkan Asmaul Husna, mari kita memperbanyak membaca Asmaul Husna, lalu kita ikuti Asmaul Husna itu dengan doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Tidak ada kesembuhan kecuali yang datang daripada, dan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit. Rekan-rekan yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, la ilaha illa. Mari kita perbanyak doa itu agar Allah berikan kita kesembuhan bagi yang masih sakit, agar Allah berikan kita kekuatan, terselamatkan dari berbagai macam virus, bakteri, kuman yang ada di sekitar kita yang selalu datang menghampiri kita. Dan kita awali doa kita dengan Asmaul Husna. Pada saat saya mengalami COVID-19, hanya zikir Asmaul Husna dan sholawat yang bisa saya lakukan. Kenapa? Karena pada saat itu saya sulit bernapas, hanya saya bisa tiduran dan kemudian sholat. Sholatnya pun nggak bisa lama-lama, kuat berdiri lama-lama. Karena lemas ya. Saturasi saya rendah. Kalau tidak salah sampai di angka 90 atau 91. Dan saya terus berzikir setiap habis sholat, yaitu membaca 2 asma. Saya bacakan sebanyak 1000 kali, bergantian ya. Saya baca juga Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim selama 1000 kali. Kemudian Ya Fatahu Ya Razzaqu Ya Fatahu Ya Razzaqu Ya Fatahu Ya Razzaqu sebanyak 1000 kali. Ya Latifu Ya Khabiru Ya Latifu Ya Khabiru sebanyak 1000 kali. Ya Hamidu Ya Syakuru Ya Hamidu Ya Syakuru sebanyak 1000 kali. Dan saya baca juga Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Alhamdulillah dalam waktu 1 pekan imunitas saya meningkat. Dan kemudian di pekan kedua saya mulai recovery untuk penyembuhan. Dan juga saya memperbanyak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya baca sebanyak 1000 kali setiap habis sholat. Yuk kita perbanyak sholawat kita, perbanyak baca zikir Asmaul Husna kita di saat kondisi kita sehat. Sehingga nanti Allah memberikan kita imunitas dan kita mampu terhindar daripada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama membaca Al-Quran, kedua memperbanyak zikir, kemudian yang ketiga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam artian kita berpikiran positif. Bersyukur dalam artian kita bergembira. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa bergembira? Bagaimana agar kita bisa berpikiran positif? Kita belajar daripada asma yang pertama, yaitu Ar-Rahman. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha pengasih. Allah memberikan kepada kita apapun yang menjadi kebutuhan kita. Allah kasih kepada kita semua yang kita perlukan di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita belajar dari asma Allah yang pertama ini, Ar-Rahman, untuk kita banyak memberi. Dengan memberi, kita akan merasakan kegembiraan. Dengan memberi, kita akan berpikiran positif kepada orang lain. Ya, untuk meningkatkan imunitas, kita harus banyak berpikiran positif dan banyak memberi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah akan mengasihi dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang senantiasa berbelas kasih. Kasihilah yang di bumi, maka para malaikat yang ada di langit akan mengasihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu juga kita ingat dalam surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman, satu surat ya, di mana Allah mengajarkan kepada kita untuk kita bersyukur bahwa ternyata Allah telah banyak memberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan,
was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul ashfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayat. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kita patut bersyukur dengan cara kita banyak membaca Al-Quran, karena dia kenal. Karena disinilah sumber energi kita. Disinilah sumber untuk kita mendapatkan imun yang kuat, agar kita selamat di dunia dan kita menggapai bahagia di surga. Allamal Quran, khalaqal insana, telah menciptakan kita. Kita harus bersyukur, berterima kasih karena kita telah diberikan kenikmatan dengan lahir ke dunia. Allamahul bayan, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita sehingga kita mampu berbicara, pandai. Dan seterusnya perlu kita pelajari surat Ar-Rahman ini agar kita semakin banyak bersyukur, semakin banyak kita mensyukuri nikmat Allah. Baik rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sharing tausiah yang singkat ini menjadikan diri saya dan kita semua semakin mengimani Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.